Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat, kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan tema Perjalanan Pendidikan Nasional. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Profesor Dr. Randa Evita Anggraini MSI dan Ibu Dr. Randa Yusra Dwi MPD. Video pembelajaran kali ini tentunya disusun oleh saya sendiri, Tiara Anjarwati SPD, yang merupakan mahasiswi pendidikan PPG Prajabatan tahun 2024 di Universitas Jambi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke topik yang pertama, yaitu pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan ini hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, dan mereka pun hanya diberi pendidikan dengan tujuan membantu para penguasa Belanda sebagai calon pegawai, dan sebagian kecil lainnya hanya diajarkan dasar membaca, menulis, serta berhitung untuk membantu urusan perdagangan mereka. Hal ini tentunya menciptakan kesenjangan besar antara penduduk asli dan penjajah. Setelah kita mengetahui bagaimana pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, saat ini kita akan bahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1845 berdirilah sekolah Bumi Putra yang ditujukan untuk calon para pegawai. Kemudian pada tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo. Nah, foto tersebut merupakan salah satu foto dokumentasi dari para pendiri organisasi Budi Utomo. Barulah pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pintu gerbang kemerdekaan dan kebebasan budaya yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada nilai-nilai lokal dan nasional. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada budaya dan nilai-nilai luhur. Konsep pendidikannya yang humanis dan demokratis sangat berpengaruh hingga saat ini. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu Raden Ajeng Kartini, merupakan pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Melalui surat-suratnya, ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kartini juga berjuang untuk meningkatkan status sosial perempuan. Raden Ajeng Kartini juga membuat sekolah khusus perempuan di Jepara yang mengajarkan tentang membaca, menulis, dan membuat kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu Raden Dwi Sartika, seorang pionir pendidikan bagi perempuan di Sunda. Beliau mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Pada tahun 1904, Dwi Sartika mendirikan sekolah untuk perempuan pertama di Bandung, yaitu sekolah istri. Sekolah ini mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan rumah tangga. Nah, setelah kita mengetahui tokoh-tokoh pendidikan nasional Indonesia, saatnya kita akan membahas mengenai perjalanan kurikulum Indonesia. Dimana kita tahu bahwasanya kurikulum selalu berganti seiring dengan perkembangan zaman. Kurikulum pertama yaitu pada tahun 1947 yang menekankan pada pendidikan karakter dan nasionalisme. Kemudian diganti dengan kurikulum 1968 yang fokus pada pembangunan nasional dan pendidikan moral Pancasila. Kemudian diganti pada tahun kurikulum 1975 yang fokus pada pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Kemudian diganti lagi pada tahun 1984 di mana menekankan pada cara belajar siswa aktif untuk meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian kurikulum tahun 1994 yang menekankan pada penguasaan materi dan pengembangan keterampilan. Lalu masuk pada kurikulum 2004 yang sering disebut sebagai KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada penguasaan materi dan pengembangan keterampilan. Barulah pada tahun 2006 yang dikenal sebagai kurikulum KTSP yang memberikan otonom kepada kepala sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Lalu kurikulum 2013 yang fokus pada pendidikan karakter, kompetensi, dan integrasi teknologi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kurikulum merdeka yang kita pakai saat ini. Kurikulum merdeka diresmikan pada tahun 2020. Kurikulum merdeka adalah sebuah inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurikulum ini menekankan pentingnya nilai-nilai karakter, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis. Sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan nyata.
Selanjutnya kita akan bahas tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengajarkan peserta didik untuk memiliki sifat akhlak yang baik dalam hubungan dengan Tuhan. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, mengajarkan pentingnya mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas Indonesia. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu mandiri, mengajarkan peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu dimensi bergotong royong, mengajarkan peserta didik tentang pentingnya kemampuan bergotong royong dan berkolaborasi dengan sesama. Selanjutnya yaitu dimensi bernalar kritis, yang mengajarkan peserta didik untuk secara objektif memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan berbagai informasi secara akurat. Yang terakhir yaitu dimensi kreatif, mengajarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan bereaksi dan menghasilkan karya orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Dapat dilihat bahwasanya konsep Merdeka Belajar saat ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana keduanya menekankan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, setelah kita mempelajari materi-materi berikut, tentunya kita menjadi paham bagaimana perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Lalu, siapa sih kita sebagai seorang guru? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo. Di depan menjadi seorang tauladan. Maksudnya, seorang guru harus menjadi tauladan dan contoh bagi peserta didiknya. Dan kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun motivasi, di mana seorang guru harus mampu membangun motivasi dari peserta didik. Selanjutnya yaitu Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Maksudnya sebagai seorang guru, kita harus memberikan dorongan moral kepada peserta didik agar menjadi lebih baik. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran. Semoga materi-materi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat memberikan gambaran bagaimana perjalanan pendidikan nasional. Untuk menutup materi kali ini, saya akan membacakan kata-kata dari Raden Ajeng Kartini yang sangat membuat saya termotivasi. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Kata aku tidak bisa melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Jadi saya harap teman-teman semuanya jangan mudah menyerah dan yakin bahwa kita semua bisa. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di lain waktu.